Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu untuk Bapak Ibu Recording in dimanapun progress. berada. Kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara webinar seri ke-9 dengan tema yaitu kita akan mengangkat tips dan trik editing video dengan smartphone. Media hebat, guru smart, siswa semangat. Dan pertama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, tentu atas segala karunia-Nya, kenikmatan sehat dan tentu saja kesempatan kali ini kita kembali dapat bergabung dalam webinar series yang diselenggarakan oleh BTKP, yaitu Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, yang akan menghadirkan kurang lebih dalam waktu 1 jam 30 menit ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu dalam kegiatan ini kita juga menyapa untuk peserta yang tidak hanya bergabung di Zoom, namun juga sudah bergabung di YouTube channel Jogja Belajar. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Dan kami harapkan semuanya tetap sehat, tentu saja dengan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan tentu saja untuk mengawali webinar series ke-9 kali ini, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oleh karena itu, kita harapkan, kami mohon dengan hormat Bapak Ibu untuk menyalakan semua kamera dan dengan sikap duduk sempurna. Kita akan mulai hitung mundur untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama-sama. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya selesai. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kelancaran acara webinar seri ke-9 kali ini, kita awali untuk berdoa bersama-sama sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, kami persilahkan. Amin, selesai. Baik, Bapak Ibu, kami informasikan tentu saja seperti yang sudah sering kami lakukan di setiap pekannya, kegiatan webinar dengan tema hari ini akan tetap memberikan link presensi, baik Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom maupun yang bergabung di YouTube channel. Dan link tersebut akan kami hadirkan atau akan kami sharekan di menjelang akhir sesi webinar. Dan sekali lagi, kesempatan sama kami berikan untuk semua peserta yang mengisi presensi tersebut. Tidak usah khawatir Bapak Ibu apabila nanti terjadi kendala untuk sertifikat tidak langsung atau belum terkirim di email masing-masing, Bapak Ibu dapat download melalui link
Tree yang memang disediakan juga saat link absensi, nanti juga ada link Tree di situ untuk mendownload sertifikat masing-masing, sehingga khawatir apabila tidak terkirim masih tetap bisa didownload melalui link tersebut. Baik, tentu saja kami juga mengajak Bapak Ibu untuk subscribe YouTube channel Jogja Belajar untuk mendapatkan update video ataupun informasi dari Balai Tekomdik dengan program Jogja Belajar yang dimiliki. Dan tidak hanya itu, silahkan untuk like atau follow yang ada di Instagram BTKP DIY untuk dapat mengupdate informasi-informasi yang ada di sana. Baik, kita langsung menuju untuk kegiatan webinar, tapi sebelumnya karena masih semangat, masih fresh Bapak Ibu semua, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silahkan dibuka untuk kameranya dengan gaya atau yang sama ya, untuk kita sama-sama mengepalkan tangan menyambut Hari Kesaktian Pancasila besok 1 Oktober Bapak Ibu. Kita akan tetap semangat, tentu saja kita bisa menghadap ke kamera. Apabila yang memang tidak sedang berkerumun bisa membuka maskernya. Kita akan ambil untuk pengambilan gambar yang pertama, akan dibantu oleh rekan-rekan operator kami. Kita akan pengambilan gambar untuk slide yang pertama. Kita akan bergeser untuk slide berikutnya. Dan satu kali lagi, 1, 2, 3, senyum Bapak Ibu. Wah, senyumnya sudah terlihat dari sini. Baik, cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Artinya sudah kita berdoa dan kita sudah foto bersama. Langsung saja saya akan menyapa terlebih dahulu untuk narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau yang terhormat Bapak Oki Pambudi SPD selaku PTP Ahli Pertama di Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Dinas Dikpora Pemda DIY. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kabar baik Pak Oki ya. Ini menarik kalau kita sedikit mengulas tentang tips dan trik video editing melalui smartphone. Nampaknya memang ini akan banyak materi yang langsung bagaimana praktek dengan smartphone yang bisa dimiliki Bapak Ibu masing-masing dengan aplikasi yang ada di dalamnya, begitu Pak Oki kira-kira. Ya, tapi mungkin dengan waktu yang terbatas, saya hanya akan sebatas memberikan tips dan trik supaya nanti Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Guru bisa mempraktekkan sendiri nanti di rumah. Baik. Langsung saja waktu kami aturkan kepada Bapak Oki Pambudi SPD. Kami silahkan Pak Oki. Oke, terima kasih Mas Ando, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya dan sehat selalu untuk Bapak Ibu yang ada dimanapun. Yang tadi sudah disampaikan Mas Ando bahwa di series ke-9 ini kita akan menyampaikan materi tentang tips dan trik editing dengan smartphone. Tentunya siapa sih yang saat ini tidak memegang gadget gitu ya, smartphone terutama, dan bagaimana mengoptimalkan barang yang setiap hari Bapak Ibu pergunakan gitu ya. Mungkin sampai saat ini baru sebatas untuk ambil foto, untuk ambil video, tetapi belum sampai ke proses editing atau membuat video itu dikemas sedemikian rupa sehingga bisa dinikmati oleh terutama kalau Bapak Ibu guru ya, para siswa gitu ya. Izinkan saya share screen Mas Ando. Silahkan Pak Oki. Oke. Ya, tips dan trik editing video dengan smartphone. Kenapa kita pilih smartphone? Yang tadi saya sampaikan bahwa semua orang sekarang sudah tidak bisa lepas dari smartphone. Bahkan ada yang satu orang itu bawa 2-3 smartphone untuk kebutuhan masing-masing. Nah, di sini kita akan mencoba tipsnya dan triksnya supaya editing dengan smartphone bisa kita lakukan dengan hasil yang maksimal. Kemudian dengan perangkat yang ada bisa kita optimalkan gitu ya. Oke. Nah, ini sesuai di slide, mungkin Bapak Ibu sudah lihat di slide itu saya ibaratkan di sini editing itu adalah senjata terakhir. Ya, ini saya simbolkan ada pistol 2 di atas dan di bawah, kemudian ada
pisau atau belati di tengah. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahwa editing ini adalah kita bisa memanipulasi hasil dari pengambilan gambar, Bapak Ibu. Contohnya, ketika pengambilan gambar kok kurang cahaya, kita bisa menambahkan di situ, gitu ya. Kemudian kalau posisinya kok agak miring, gitu ya, posisinya nggak lurus, kita bisa merubah posisi gambar itu menjadi center ataupun bisa merekayasa gambar tersebut. Nah, jadi kita ibaratkan adalah editing ini adalah senjata kita, terutama untuk pembuatan sebuah proses produksi video, film, dan sebagainya. Kemudian kita kembalikan konteks kita sebagai pengajar ataupun di dunia pendidikan, kita manfaatkan media ini menjadi media pembelajaran video ini, Bapak Ibu. Ya. Kita hampir 1,5 tahun di masa pandemi ini, tentunya Bapak Ibu juga sudah berusaha ya untuk menghadirkan media pembelajaran untuk anak didik. Ya. Ada yang menggunakan video sebatas merekam, kemudian mengirimkan ke para siswa. Ada juga yang sudah memanfaatkan dengan editing, tetapi masih mungkin tambahkan teks dan sebagainya. Itu memang Bapak Ibu perlu perencanaan yang bagus. Ya, artinya ketika kita membuat media pembelajaran, kita perlu merancang, mendesain, kemudian memproduksi dan memfinishing dengan baik. Ya, ada 3 tahapan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ide. Ya. Ide ini memang harus kita lihat dari konteksnya. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan analisis kebutuhan. Seperti apa sih media yang bisa kita buat dengan konten ataupun dengan materi yang kita ajarkan. Tentunya konteks-konteks sosial gitu ya, itu bisa kita lebih hadirkan dengan lebih menarik gitu, Bapak Ibu. Kemudian dari ide itu Bapak Ibu bisa breakdown kita inline-kan dengan kurikulumnya, dan kita akan mencoba membuat desainnya. Kalau di sini istilahnya adalah kita membuat naskahnya, Bapak Ibu semuanya. Ya, sering saya ibaratkan bahwa kita akan membuat rumah itu kita pasti merancang. Ya, sering saya sebutkan. Artinya ketika perencanaannya itu matang, rumah itu bisa dihitung total biayanya habis berapa, jumlah pengerjaannya berapa lama, kemudian keawetannya dari bangunan juga bisa dihitung berapa tahun atau berapa puluh tahun gitu. Artinya perencanaan awal itu memang betul-betul harus rigid, harus matang gitu. Nah, tentunya di dalam media video ini kita juga perlu merancang dengan sebaik mungkin sehingga media yang kita hasilkan itu bisa tepat sasaran, kemudian dari segi pelaksanaan juga bisa efisien. Kemudian yang kedua adalah membuat karya. Jadi dari ide kita buat karya, kita ambil gambar. Biasanya kita terbentur apa, Bapak? Peralatan. Nah, peralatan itu bisa dari kameranya, bisa dari komputer atau hardware untuk editing gitu. Biasanya saya nggak punya kamera yang bagus dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu sekarang itu untuk handphone itu sudah dengan resolusi dan pixel yang tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa menghasilkan video dengan resolusi Full HD atau yang bisa dikatakan udah resolusi 1920 istilahnya, yang besar gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan itu. Tinggal bagaimana kita menyeting perangkat kita. Kemudian yang terakhir adalah finishing ya, editing, kemudian kita sharing gitu ya. Nah di editing ini Bapak Ibu memang lebih optimal kalau kita menggunakan desktop ataupun laptop. Kita akan lebih leluasa. Tetapi ketika kita di suatu saat dengan keadaan yang mungkin mendesak, kita bisa mengedit juga menggunakan smartphone kita. Banyak aplikasi yang ada di Play Store atau App Store yang bisa Bapak Ibu gunakan dan Bapak Ibu pilih untuk mengedit gitu ya. Kemudian kita akan coba, Bapak Ibu, saya akan menampilkan satu video pendek, Bapak Ibu. Selamat datang di webinar Balai Tekomdik seri 9.
tema pada hari ini adalah tips dan trik editing video dengan smartphone. Narasumbernya adalah nama Augie Pambudi, instansi Balai Tekomdik DIY, beralamat di Jalan Kenari nomor 2, Yogyakarta. Selamat mengikuti. Ya, oke. Dari tayangan tadi simple Bapak Ibu, dengan durasi sekitar 38 detik. Itu kita buat dengan smartphone ya barang 15 menit gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat sebetulnya ada di balik layarnya itu ada naskah perencanaan gitu ya. Jadi di sini saya mencoba untuk membuat naskah singkat gitu ya tentang apa yang nanti akan saya buat gitu ya. Tadi hasilnya, kemudian yang saya previewkan ini adalah naskahnya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownload materi ini. Jadi naskah itu hanya dari nomor itu bisa scene atau sequence. Kemudian ini format kolom ya Bapak Ibu. Kemudian ada visual atau video, kemudian narasi atau audio, dan durasinya Bapak Ibu. Kita buat simple saja. Kebetulan kalau saya menggunakan beberapa bahasa sinema gitu ya. Jadi ada garing I itu apa sih? Superimpose gitu ya. Istilahnya teks berlapis gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu mungkin nggak perlu dengan bahasa seperti itu Bapak Ibu. Jadi tinggal aja teks opening dengan teks bla 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 gitu ya. Bapak Ibu buatlah naskah komunikatif mungkin. Jadi ketika nanti naskah itu diproduksi oleh orang lain bisa membaca itu. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah naskah-naskah tadi Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa belajar seperti ini. Video singkat saja tentang profil Bapak Ibu nanti. Jadi kalau boleh nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan foto dengan latar warna. Artinya satu warna, bisa merah, bisa hijau, dan sebagainya. Kemudian tentunya Bapak Ibu nanti install aplikasi yang akan kita gunakan. Nah, ini peralatannya Bapak Ibu, kita tidak menggunakan laptop atau PC yang harganya puluhan juta gitu ya. Jadi kita hanya menggunakan smartphone. Nah, tapi ya smartphone tentunya harus inline dengan Bapak Ibu harus mengenali perangkat Bapak Ibu. Apa? Yang penting adalah penyimpanannya ya. Storage-nya ya harus bisa ada wadah untuk menyimpan itu. Nah, Bapak Ibu harus mulai sekarang rajin-rajin untuk ngecek memorinya berapa yang kosong, kapasitasnya berapa giga yang bisa dipakai. Karena kita bisa menghilangkan atau bisa menghapus file-file yang mungkin masuk di dalam keranjang sampah atau cacenya gitu ya Bapak Ibu istilahnya. Jadi silahkan Bapak Ibu kenali perangkat Bapak Ibu, RAM-nya berapa gitu ya. Oh, saya itu dari beli sampai sekarang nggak tahu RAM-nya itu berapa giga. Kemudian kapasitasnya berapa giga dan sebagainya. Serinya berapa dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu tips yang saya bagikan adalah bagaimana Bapak Ibu mengenali itu. Karena kalau kita mengenali, kita bisa mengetahui, oh saya punya RAM yang cukup tinggi, ada 6 atau 8. Kita nanti bisa optimal dalam proses editingnya. Tapi kalau RAM-nya mungkin hanya 2, kemudian aplikasi yang Bapak Ibu install juga sudah lumayan banyak, tentunya nanti di aplikasi ini akan menurunkan kapasitasnya. Jadi ada beberapa gambar yang nggak bisa masuk, kemudian ketika rendering dia hanya akan ada opsi pilihan yang rendah gitu Pak. Tips yang lain adalah pilih aplikasi editing di smartphone Bapak Ibu. Tentunya aplikasinya sangat banyak Bapak Ibu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memilih berdasarkan ratingnya. Jadi silahkan Bapak Ibu lihat aplikasi apa yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Di sini di visual ini saya ada Movie Clip, ada Viva Cut, ada Viva Video, ada Video Show, ada Filmora, semua sudah saya install. Saya memang mencoba membandingkan antara aplikasi satu dan lainnya itu apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu Bapak Ibu.
Kemudian fitur dan kapasitas, artinya kapasitas dari aplikasi itu berapa besar. Itu juga harus menjadi pertimbangan, Bapak Ibu. Biasanya memang yang kapasitasnya besar itu fitur-fiturnya lebih banyak. Ya. Kemudian kemudahan pengoperasionalnya. Jadi dioperasikan itu digunakan itu enak gitu, tidak membingungkan gitu. Jadi user friendly, Bapak Ibu bisa lebih cepat memahami fitur-fitur, tombol dan sebagainya. Kemudian yang penting adalah sesuaikan dengan kebutuhan. Apa sih yang akan kita buat ya? Itu bisa Bapak Ibu lihat dari review, dari rating dan sebagainya. Kemudian kalau sudah memutuskan mau pakai apa, silahkan Bapak Ibu install gitu ya. Oke, nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat ya Bapak Ibu ya, silahkan. Karena waktu juga terbatas, mungkin secara detail mungkin saya tidak akan memberikan tutorial yang mendetail, sampai Bapak Ibu nanti seandainya ada pertanyaan kita bisa disampaikan. Prinsip utama dalam editing itu hanya 3 Bapak Ibu. Sama seperti kalau Bapak Ibu ngedit soal, ngedit naskah dan sebagainya. Jadi hanya memilih mana yang akan kita pakai sesuai dengan naskah yang kita buat. Kemudian kita memotong seandainya ada gambar yang lebih atau kurang, ataupun gambar yang tidak sesuai dengan tuntutan naskah. Kemudian kita urutkan. Jadi tempel itu mengurutkan ya dari adegan pertama, kedua, ketiga gitu. Nah, contohnya naskah tadi, kita pilih naskah yang mana, kemudian ada kata-kata yang tidak pakai ya kita buang, kemudian kita urutkan menjadi satu rangkaian soal. Begitu juga dengan video ini Bapak Ibu. Jadi pilih, potong, tempel itu akan berlaku dimanapun Bapak Ibu menggunakan softwarenya. Mau pakai software Viva, mau pakai software Filmora, itu sama, prinsipnya hampir sama. Cuma mungkin nanti toolsnya yang akan sedikit berbeda gitu, letaknya dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, prinsip utama ini tolong dipegang baik-baik, karena nanti ketika kita sudah tahu prinsip ini, apapun software yang kita pakai, itu bisa kita lebih cepat menyesuaikan. Gitu. Kemudian hasil editing adalah karya seni menurut saya. Artinya itu adalah sebuah sentuhan seni. Bagaimana memilih font, bagaimana memilih warna, dan sebagainya. Tetapi itu harus logis Bapak Ibu. Logis itu ya diterima oleh pikiran, kemudian menyentuh. Menyentuh itu artinya bisa dirasakan di hati gitu ya. Bagaimana tayangan TV itu bisa membuat orang itu ketawa, menangis, itu ya menyentuh itu. Editor itu juga bisa membuat gambar-gambar itu menjadi lebih punya makna. Ya, contohnya Bapak Ibu akan membuat suasana yang mencekam gitu ya, jadi membuat orang takut gitu ya. Kita bisa menggunakan sound effect, kita bisa menggunakan setting cahaya dan sebagainya dari editing itu Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin kita memberikan sound effect langsung live gitu ya. Akan lebih terasa ketika kita bisa memberikan dalam proses editing. Langkah kaki, suara jangkrik yang di sunyi malam gitu. Artinya itu bisa membuat suasana itu mencekam gitu. Itu kita bisa menyentuh. Jadi hasil editing itu harus logis dan menyentuh. Ya. Di pikiran bisa ditangkap, kemudian di hati bisa memberikan makna gitu ya. Kemudian gini Bapak Ibu, ini bukannya saya mengarahkan harus menggunakan salah satu software Bapak Ibu, tetapi ini adalah salah satu software yang bisa Bapak Ibu gunakan, yang mempunyai beberapa kelebihan menurut saya, dan itu bisa diterapkan dan menghasilkan output yang bagus. Webinar yang series 8 kemarin juga sudah disampaikan Mas Ando bagaimana KineMaster itu bisa dipakai untuk membuat video-video code ya, jadi kata-kata dan sebagainya. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan secara teknis gitu ya. Kalau kemarin udah aplikasinya, tetapi mungkin Bapak Ibu belum bisa memahami secara detail bagaimana sih menambahkan teks, mengganti huruf dan sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu, saya pilih KineMaster untuk Bapak Ibu ini. Salah satu alternatifnya adalah ini format untuk editingnya adalah landscape Bapak Ibu. Jadi landscape itu tidur gitu ya. Kalau yang kebanyakan
yang saya pakai itu adalah portrait. Jadi ngeditnya berdiri, dalam artian kalau berdiri itu nanti view-nya kecil Bapak Ibu. Jadi tracknya kecil, kemudian previewnya juga kecil. Nah, kalau landscape kita bisa lebih leluasa, ya. Previewnya agak besar, kemudian menu-menunya juga kelihatan bisa kita pahami lebih detail lagi. Kemudian mudah dan gampang, mudah dan user friendly lah. Artinya di operasional itu mudah sekali. Ya. Menu-menunya bisa kita gampang temukan. Kemudian menu yang sudah disuguhkan itu gampang digunakan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bisa dijalankan di desktop atau laptop. Jadi nanti saya juga akan menampilkan. Jadi saya ngeditnya itu di HP Bapak Ibu, tapi saya operasionalkan di laptop. Tetapi dengan menambahkan aplikasi, beberapa aplikasi banyak Bapak Ibu, dari bawaannya smartphone ataupun menggunakan software. Nah, di sini saya menggunakan Visor. Visor itu bawaan dari Chrome Store ya, dari tokonya Chrome ya, Google Chrome gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendownload, bisa mencari Visor gitu ya. Kemudian yang jelas di smartphone-nya harus diaktifkan USB debugging gitu ya. Jadi versi pengembangnya diaktifkan, kemudian ada USB debugging-nya diaktifkan.